Halo anak-anak, selamat pagi, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Anak-anak, hari ini kita akan mengawali kegiatan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menaikkan satu pujian, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Setelah kita memuji Tuhan, sebelum mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memasuki hari baru. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kepada kami orang tua yang sangat mengasihi kami, Bapak Ibu guru yang mendidik kami, teman-teman yang peduli kepada kami. Kami juga bersyukur banyak orang yang menolong kami ketika kami belajar di rumah. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Ajari kami tidak hanya untuk mendengarkan, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, setelah kita memuji Tuhan, setelah kita berdoa, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Tema firman hari ini adalah Tuhan akan menghibur kamu. Pernahkah anak-anak mendengar kata hiburan? Hiburan adalah sesuatu yang menyenangkan. Hiburan diperlukan ketika kita sedih, ketika anak-anak sakit, ketika jatuh dari sepeda, atau mungkin ketika diolok-olok oleh teman. Nah, siapakah yang menghiburmu ketika kamu sedih atau sakit? Apakah ibumu menghiburmu? Apakah ayahmu membantumu ketika kesulitan? Atau ketika kamu khawatir? Tentu orang tuamu menghiburmu karena mereka menyayangimu. Tetapi ada satu lagi yang sangat menyayangimu, bahkan lebih dari orang tua. Siapakah dia? Dialah Allah kita. Tuhan jauh lebih mengasihimu.
Kamu memang tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan bisa melihatmu. Tuhan sangat mengasihimu. Dia tahu ketika kamu sakit. Dia tahu ketika kamu khawatir. Dia ingin menghiburmu. Ada memang orang yang menyalahkan Tuhan ketika sakit. Jangan dilakukan ya, karena Tuhan tidak menyebabkan sakit. Tuhan tidak menimbulkan kesusahan. Memang kadang Dia membiarkan kamu merasa sakit dan susah agar kamu, saya, kita menjadi lebih kuat. Tapi tentunya Tuhan tidak menyebabkan hal-hal yang buruk terjadi. Tuhan ingin menghiburmu. Nah, bagaimana Tuhan melakukannya? Dia memberikan kedamaian di dalam hatimu. Tuhan membantumu merasa lebih baik. Dia tetap berada di sisimu walaupun tidak kelihatan. Begitulah cara Tuhan menghiburmu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kalau Tuhan itu menghibur kita, Tuhan telah mengatakannya di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, apakah saat ini kamu merasa kesepian? Tuhan adalah temanmu. Apakah kamu merasa khawatir? Tuhan bisa membantumu. Nah, anak-anak, pesan Tuhan hari ini adalah ketika kamu merasa sedih, Tuhan menghiburmu. Nah, Tuhan ada di dekatmu. Kenapa? Karena Tuhan adalah temanmu. Kalau Tuhan adalah temanmu, ketika Tuhan menolongmu, ketika Tuhan menghiburmu, kamu juga memiliki tugas. Apa tugasmu? Menghibur orang lain. Beritahukanlah kepada teman-temanmu yang khawatir, yang sedih mengenai Tuhan. Beritahu mereka bagaimana Tuhan menolongmu, Tuhan juga akan menolong mereka. Beritahu bahwa Tuhan itu bukan Sinterklas yang fiktif, tapi Tuhan itu nyata. Tuhan benar-benar menolong. Ingat ya, Tuhan itu ada di dekatmu meskipun kamu tidak merasakannya. Salah satu cara Tuhan menghiburmu adalah melalui Alkitab. Dan jadilah penolong penghibur bagi teman-temanmu. Demikian anak-anak firman Tuhan hari ini, kiranya kamu semakin dikuatkan, kiranya kamu semua semakin ingat bahwa Tuhan dekat dengan kamu. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan akan menghibur kamu, sekarang tiba saatnya bagi anak-anak untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu di tempat yang telah kamu sediakan. Nanti pada saat yang ditentukan, persembahan akan dikumpulkan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Diucapkan bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.